Sobat Broman, kembali lagi bersama saya Miranda dalam program Broman Podcast edisi Kenali Dirimu Lebih Dalam Lagi. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu dari salah satu putri model hijab tahun 2024, yaitu Kak Hana Soraya. Halo Kak. Halo, terima kasih ya Miranda dan anak-anak broadcast Mansapa atas kesempatannya yang telah mengundang aku untuk bergabung di tengah-tengah kalian anak-anak muda berbakat dalam ekstrakurikuler yang sangat keren. Sama-sama Kak. Nah, Sahabat Broman, Kak Hana ini adalah alumni MAN 1 Pangkal Pinang tahun ajaran 2022 ya Kak. Nah, kali ini kita bakalan sharing-sharing sama Kak Hana tentang seputaran putri model hijab dengan tema Kenali Dirimu Lebih Dalam Lagi. Kak, boleh nggak sih ceritain awal mula kakak menjadi putri model hijab? Awal mula menjadi putri model hijab? Iya. Jadi sebetulnya aku sebelum ikut ajang putri model hijab sama sekali belum pernah berpengalaman di ajang pageant, kecantikan, fashion show atau apapun itu. Putri model hijab adalah ajang pertamaku. Aku pun ikut serta atas dorongan atau tepatnya paksaan orang-orang sekitarku. Kebetulan dulu aku sempat bekerja di sebuah entertainment namanya Jasa Entertainment yang menaungi putri model hijab. Nah, di situ dari teman-temanku, rekan kerja semuanya mendorong aku untuk ayo kamu coba ikut putri model hijab. Karena tidak ada niatan dan tidak punya pengalaman, pastinya takut, malu, gugup karena tidak pernah ikut ajang yang seperti itu. Tapi karena dorongan yang begitu kuat dari sekitar, jadi mau tidak mau demi tidak menyakiti ekspektasi mereka terhadapku, aku berusaha untuk mendorong diriku ikut ke dalam ajang tersebut. Oke, yang memotivasikan diri kakak untuk terjun ke putri model hijab? Motivasi? Iya. Tadi karena dorongan atau paksaan dari sekitar ya. Kalau motivasi sendiri karena aku merasa orang-orang sudah menaruh ekspektasi besar, tidak ada salahnya untuk mencoba hal baru yang belum pernah aku coba. Jadi aku memaksakan diriku untuk ayo kita coba dulu, setidaknya cari pengalaman. Tapi mencoba pun bukan berarti main-main. Aku mencoba dan juga mengerahkan segala usaha dan kemampuan serta percaya kalau setidaknya dengan pengalaman baru kamu bisa upgrade kualitas dirimu menjadi lebih baik lagi. Jadi motivasinya dari diri sendiri dan bantuan dari support sekitar. Masya Allah. Terus tantangan terbesar kakak menghadapi dunia model hijab? Tentu saja ketika di ajang kecantikan, hiburan seperti ini, lebih untuk perempuan ya, tantangan terbesar menurutku adalah judgment atau penilaian dari orang-orang. Kebetulan aku baru saja mengalami kejadian tidak mengenakan baru-baru ini karena telah secara tidak sengaja melakukan suatu kesalahan. Di dunia hiburan ketika kita melakukan suatu kesalahan, orang-orang akan tahu dan berita tersebut akan secara cepat menyebar luas. Jadi mau tidak mau kita harus menyiapkan mental supaya kuat mendengarkan ocehan, cemoohan, hinaan orang dan mungkin kamu nih putri model hijab tapi kok kelakuannya begitu. Jadi tekanan, tantangan dan cobaannya itu ada di penilaian orang sehingga kita harus bisa menjaga diri, menjadi lebih bertanggung jawab dan bijak. Serta penilaian terhadap penampilan. Jadi mau tidak mau kita harus selalu memperhatikan penampilan dari atas sampai bawah karena orang-orang akan memperhatikan kamu bawa putri model hijab tapi penampilanmu belangsakan seperti itu, mungkin orang-orang akan meragukan kredibilitas kita. Serta kalau dari sisi agama ya, tantangan ketika ikut ajang seperti ini atau terjun ke dunia hiburan adalah menjaga ibadah. Benar. Tentu saja waktu sholat kita kadang-kadang di akhir waktu kita harus kejar-kejaran dengan jadwal yang padat. Jadi harus pintar-pintar jaga waktu ibadah. Oke, cara kakak membagikan waktu untuk kehidupan sehari-hari tadi? Cara membagi waktu dalam kehidupan sehari-hari kakak sebagai putri model hijab sama individu kakak. Jadwal kerja, jadwal putri model hijab dan jadwal aku secara personalia ya. Kebetulan aku bekerja di industri entertainment. Secara personalia pun bekerja di industri entertainment. Jadi bukan hanya di putri model hijab saja. Berkesinambungan tugasnya. Kerja di industri hiburan, kita punya jadwal yang padat tapi efisien. Jadi kita bisa mengatur jadwalnya, kalau mau melakukan itu lakukan, kalau tidak mau ditinggalkan. Tapi aku mengatur jadwal mengatur kesibukan dan membagi jadwal di tengah kesibukan yang padat itu
aku usahakan untuk mengerjakan hal-hal produktif setiap harinya dan dibikin daftar. Iya. Jadi kayak kamu nanya, kakak kapan sempat untuk datang ke broadcast Mansapa? Aku sudah ada jadwalnya sendiri, tanggal sekian aku sudah ada isinya, tanggal sekian aku sudah ada kegiatannya. Jadi sudah tertata dan terjadwal supaya tidak berbenturan. Iya. Apa tuh boleh nggak sih Kak ceritain waktu pertama kali Kakak tampil menjadi putra model hijab? Feels-nya ya? Iya, pertama kali tampil. Gimana tuh? Sangat amat gugup. Sangat amat gugup, Iya. sangat amat takut. Tentu saja ada banyak ketakutan karena itu kali pertamaku. Aku tidak punya bayangan, tidak punya gambaran, dan tidak punya pengalaman sebelumnya. Iya. Sehingga ketika di panggung pertama sebagai putri model hijab, sebelum terpilih sebagai putri model Iya. hijab ya maksudnya, aku ragu. Orang-orang di sini kelihatan semuanya udah berpengalaman, Iya. cuma aku saja yang nggak punya pengalaman. Aku super gugup, super takut, tapi aku tetap memaksakan diriku untuk berani karena tadi aku mau ningkatin kualitas diri dan aku mau coba untuk percaya pada diriku kalau aku bisa. Oke. Waktu pertama kali Kakak belajar untuk percaya diri itu seperti apa Kak? Pertama kali belajar Iya, untuk percaya diri. iya. Oke, flashback lagi ke masa lalu nggak Iya, apa-apa ya, nggak apa-apa. ceritanya agak panjang ya. Iya. Waktu di sekolah di MAN 1, Iya. aku termasuk anak yang biasa-biasa saja. Heeh. Datang ke sekolah hanya untuk duduk, belajar, mengerjakan tugas, dan pulang sekolah berbunyi aku pulang, tidak ikut kegiatan ekstrakurikuler apapun, dan tidak punya teman. Iya. Kalau misalnya, aku seneng loh ketemu anak-anak broadcast Mansapa ini. Oh, Masya Kalian tentunya pasti ada banyak sekali kegiatan ya, dan satu sama lain saling bersinergi untuk membangun ekstrakurikuler ini. Dan ini juga ekskul baru kan ya? Iya. Karena dulu di aku belum ada nih. Nah, karena aku tidak punya pengalaman berorganisasi, tentunya aku tidak punya gambaran tampil di depan publik itu gimana sih, berhubungan secara sosial itu gimana sih. Jadi aku tidak punya rasa percaya diri yang cukup di masa lalu karena tidak ada orang-orang yang menyemangati, dan aku pun merasa bahwa aku orang yang terbelakang, tidak ternotis gitu. Kalau bahasa Gen Alpha istilahnya orang yang skibidi gitu ya. Nah, jadi ketika aku lulus sekolah, aku bertanya kepada diriku sendiri, kamu mau ya jadi bukan siapa-siapa selamanya? Kamu mau ya jadi tidak terlihat selamanya? Kamu mau ya diremehkan terus selamanya? Aku bertanya kepada diriku sendiri tentang hal itu. Kemudian aku sadar, setidaknya aku harus menjadi orang yang keren bagi diriku sendiri. Iya. Bagaimana cara menjadi orang yang keren? Aku harus sayang, aku harus percaya, aku harus seneng dulu sama diriku supaya orang-orang pun ngerasain vibes-nya dan orang-orang pun ikut seneng, percaya, dan suka sama diriku. Sejak itu pelan-pelan belajar self love dari internet, sosial media, kemudian pelan-pelan juga setelah lulus sekolah nih, aku ikut berbagai komunitas, organisasi, menambah relasi, berkenalan dengan orang baru, sampai kemudian aku ikut putri model hijab. Itu titik balik yang bikin aku jadi percaya diri setelah aku yakin kalau diri aku mampu dan bisa untuk ngelakuin hal-hal yang ada di ekspektasi aku, bahkan mungkin melampaui ekspektasi aku. Wah, keren banget ya Sobat Roman. Jadi kakak Hana ini dulunya adalah seorang yang pemalu, terus jarang banget ikut eskul. Sekarang dia bisa memberikan motivasi untuk kita agar kita jangan di situ aja, maksudnya harus tetap semangat dalam bersosialisasi, berorganisasi ya Kak. Terus aku mau tanya Kak, arti hijab dalam kehidupan kakak sebagai model hijab sama kehidupan kakak sehari-hari? Oke, esensi dari hijab sendiri bagi aku adalah identitas muslimah. Iya. Kita sebagai orang yang bersekolah di madrasah, sebagai seorang muslimah pastinya tahu bahwa hukum memakai hijab adalah Wajib. lebih tepatnya hukum menutup aurat adalah wajib. Iya. Jadi karena sudah terbiasa dari kecil dari sekolah berhijab, Iya. aku percaya kalau hijab adalah identitas yang harus dibawa oleh seorang muslimah yang kita tampakkan kepada dunia agar dunia tahu ketika kita mengenakan hijab kita membawa identitas sebagai seorang muslimah. Nah, jadi esensi hijab bagi aku adalah identitas kita. Namun sangat disayangkan nih, hijab adalah identitas muslimah, tapi sekarang banyak disalahartikan oleh orang-orang. Hijab itu jadi kekangan bagi Iya. muslimah. Ketika kita pakai hijab, orang-orang menekan ekspektasi ke kita
kalau kamu muslimah, kamu berhijab, kamu nggak boleh ngelakuin ini. Kamu muslimah, kamu berhijab, kamu nggak boleh masuk ke industri ini, kamu nggak boleh kerja begini-begini karena kamu berhijab. Jadi orang-orang sekarang anggapnya hijab itu adalah tekanan, kekangan, sesuatu yang membatasi mereka untuk melakukan hal-hal yang ingin mereka lakukan. Jadi advokasiku sebagai seorang putri model hijab, aku ingin muslimah-muslimah seumuran kalian, muslimah-muslimah sepantaran agar berdaya dan tidak terbatas atau tidak merasa dihalangi oleh hijab yang mereka kenakan. Oke, harapan kakak untuk calon-calon putri model hijab untuk masa yang akan datang? Harapanku untuk calon putri model hijab terdekat tahun 2025 ya. Iya. Dan kebetulan ada beberapa adik-adik dari MAN 1 yang juga ikut mendaftar mencalonkan diri, termasuk Miranda. Iya, alhamdulillah. Semangat ya Miranda. Iya kak, makasih. Besar harapanku nih bisa jadi acuan kamu juga Iya. untuk dijadikan motivasi dan penyemangat. Iya kak. Aku ingin putri model hijab yang akan menggantikan aku nantinya bisa meneruskan impian dan harapan aku tentang memberdayakan muslimah agar percaya bahwa hijab itu nggak harus jadi batasan mereka. Seperti kita berhijab, muslimah tetap bisa bekerja. Miranda, muslimah berhijab tetap bisa menjadi seorang broadcaster, tetap bisa menjadi seorang yang tampil di depan kamera, asal tidak melanggar syariat dan ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku. Jadi aku ingin penerusku nantinya percaya dan bisa memberdayakan muslimah lainnya bahwa tadi hijab bukanlah kekangan untuk kita. Oke Sobat Roman, seru banget kali ini kita podcast dengan salah satu putri model hijab ya kak. Menurut aku ini sangat memotivasi banget ya untuk diri aku sendiri dan teman-teman yang lain. Dalam kehidupan kakak sama kehidupan aku juga ya ada sedikit bersangkutan juga ya kak, karena aku juga dulu seorang pemalu, sekarang aku bisa berbicara di depan umum. Nah oke, cukup sekian podcast kita hari ini. Jumpa lagi untuk podcast kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.